Mengambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar berita tadi? Mengkhawatirkan bukan? Banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran. Tapi, apa sih sebenarnya penyebab pencemaran itu? Lantas, apa hubungannya dengan keseimbangan ekosistem? Untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, mari kita cari tahu sama-sama dalam pembelajaran kali ini. Om Swastiastu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita tengah berada dalam situasi pandemi seperti saat ini, tetap semangat meskipun hanya belajar dari rumah. Oke, menjamu pertanyaan 2 di awal tadi. Sebenarnya apa sih penyebab dari pencemaran itu sendiri? Sebenarnya penyebab dari pencemaran itu ada berbagai faktor. Salah satunya adalah disebabkan oleh limbah. Ada yang mengatakan bahwa limbah itu sama dengan sampah. Pun juga ada yang mengatakan bahwa limbah itu berbeda dengan sampah. Ada yang mengatakan sampah itu berbentuk padat yang biasanya dihasilkan dari kegiatan manusia, sementara limbah itu berbentuk cair ataupun asap yang dihasilkan dari kegiatan industri seperti pabrik dan lain sebagainya. Tapi, secara harfiah, sampah dan limbah itu memiliki cakupan yang sama atau memiliki arti yang sama. Akan tetapi, jika lebih dijabarkan, limbah itu memiliki definisi yang lebih luas, di mana limbah itu didefinisikan sebagai sesuatu yang berbentuk padat, cair, dan gas, yang dimana keberadaannya sudah tidak diinginkan oleh pemiliknya lagi. Limbah dapat berasal dari buangan individu manusia, ataupun rumah tangga, ataupun dari kegiatan industri. Secara sederhana, limbah berdasarkan sifatnya dikategorikan menjadi 2. Ada limbah organik dan limbah anorganik. Di mana limbah organik memiliki arti limbah yang mudah terurai. Sementara limbah anorganik adalah limbah yang sulit terurai. Contoh untuk limbah organik adalah limbah hasil pertanian, perkebunan, kemudian limbah sayuran, dan limbah buah-buahan. Sementara untuk limbah anorganik, contohnya itu adalah limbah plastik, limbah oli bekas, dan limbah kaca. Selain dikategorikan berdasarkan sifatnya, limbah juga diklasifikasikan berdasarkan pengelolaannya. Untuk pengelolaannya, limbah diklasifikasikan berdasarkan sifat biologis dan sifat kimiawinya. Oleh sebab itu, limbah dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah garbage atau garbage. Jenis limbah yang mudah terurai yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, maupun kotoran hewan. Contohnya ada pada gambar adalah limbah dari sisa kulit buah dan sayuran. Jenis yang kedua adalah refuse. Refuse merupakan limbah yang tidak mudah membusuk. Umumnya, refuse berasal dari sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti sampah plastik, sampah kaca, sampah kertas, cangkang, atau tulang hewan. Cangkang di sini dimaksud adalah cangkang yang berasal dari kerang, tanduk kambing, ataupun batok kelapa. Pada gambar adalah contoh sampah atau limbah refuse. Ada botol bekas air mineral, kemudian ada beberapa kardus, dan plastik. Jenis yang ketiga adalah ash. Ash adalah limbah yang berbentuk abu yang dapat berdifusi
dan menyebabkan udara tercemar oleh partikulatnya. Sifatnya ringan, mudah terbawa angin, dan tidak membusuk. Contoh pada gambar adalah limbah as yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau pabrik-pabrik besar. Jenis yang keempat atau yang terakhir adalah limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang beracun, mudah terbakar, mudah meledak, reaktif, dan menyebabkan infeksi. Contoh pada gambarnya adalah limbah dari baterai bekas. Setiap kegiatan pasti akan menghasilkan hasil buangan yang akan dibuang ke lingkungan. Nah, minimnya pengetahuan akan pengelolaan hasil buangan ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran di lingkungan. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran oleh limbah itu dibagi menjadi 3 berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama udara, kemudian tanah, dan yang terakhir adalah air. Contoh pencemaran oleh limbah yang terjadi di lingkungan udara, yang pertama adalah terjangkit atau dapat terjangkit penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Contoh realnya yang terjadi di Indonesia adalah ketika terjadi kabut asap oleh aktivitas kebakaran hutan yang menyebabkan beberapa penduduk Indonesia mengalami ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Yang kedua, apabila kadar CO atau karbon monoksida sudah terlalu tinggi hingga menyebabkan terserap ke dalam tubuh dan masuk ke dalam hemoglobin, itu akan menyebabkan tubuh menjadi sakit kepala, capek atau capek, dan gangguan tubuh lainnya. Dan yang terakhir adalah terjadinya pemanasan global atau global warming, seperti meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Pencemaran oleh limbah pada tempat yang lain itu adalah pada tanah. Pencemaran pada tanah itu akan mengganggu hidup atau berkembangnya biota tanah atau mikroorganisme pada tanah akibat terjadinya pencemaran oleh limbah. Selain itu, unsur hara pada tanah juga pasti akan berkurang. Yang paling mengkhawatirkan adalah adanya perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik yang ada pada tanah, yang lambat laun akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur, akan sulit ditanami atau ditumbuhi oleh tanaman-tanaman lainnya. Pencemaran oleh limbah pada tempat ketiga adalah pencemaran pada air. Pencemaran pada air menyebabkan kualitas air itu menjadi berkurang sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk kegiatan makan dan minum. Kemudian akibat menurunnya kualitas air ini mengakibatkan tumbuh suburnya beberapa tanaman seperti eceng gondok, yang dimana apabila pada suatu perairan itu sudah sangat padat pertumbuhan eceng gondoknya, maka kadar oksigen terlarut dalam air akan menjadi menipis. Menipisnya kadar oksigen terlarut pada air akan menyebabkan biota ataupun makhluk hidup pada air kehabisan atau kesulitan mendapatkan oksigen, yang dimana akan menyebabkan kematian itu sendiri. Baik, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Selanjutnya, kita akan memasuki ke dalam sesi diskusi yang akan dipandu oleh Brian. Halo semuanya, saya Brian. Saya akan memandu kalian dalam sesi diskusi kali ini. You ready guys? Oke, kita mulai. Great. Good job.
Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.